Nah, jadi kalau sekarang ada fitnah, katanya ada doktrin di keluarga para habaib dan ba'alwi, di mana didoktrin anak-anaknya bahwa keluarga Nabi itu, keturunan Nabi itu dosa nggak apa-apa. Mau berzina boleh, menenggak minuman keras boleh, mau mencuri boleh. Ini fitnah. Jadi sekali lagi, ini sekarang zaman fitnah nih. Apalagi zaman medsos, seenaknya mereka memfitnah. Tidak ada doktrin begitu. Saya tidak pernah didoktrin oleh ayah saya, kakek saya, paman saya, guru-guru saya dari kalangan ahlul bait. Nggak pernah didoktrin. Ente habib, ente turunan Nabi, mau mabuk nggak apa-apa, nggak sholat nggak apa-apa, mau zina nggak apa-apa. Nggak ada, saudara. Bohong itu kalau ada mengatakan begitu. Nah, jadi jangan sebar fitnah. Ini sekarang zaman fitnah, saudara. Zaman fitnah, sampai mereka-mereka yang termakan fitnah itu berani menuduh begitu. Mereka bikin rekaman, saudara. Mereka bilang ini ba'alwi ini punya doktrin sesat. Anak keturunan mereka didoktrin kalau mereka tuh boleh berbuat dosa. Fitnah. Kalau mereka katakan begitu, siapa ba'alwinya? Siapa habibnya? Tunjukkan kepada saya. Siapa itu habib? Siapa itu ba'alwi? Siapa itu ulama-ulama dari ahlul bait yang punya doktrin semacam itu? Siapa? Enggak ada ya ikhwan. Enggak ada itu ulama dari kalangan habaib mendoktrin para ba'alwi. Enggak apa-apa kalian enggak sholat, enggak apa-apa kalian mabuk, enggak apa-apa kalian zina, kalian turunan Nabi, kalian nggak bakal masuk neraka. Nggak ada. Fitnah itu semua bohong. Maka bikin susah hidupnya, seretkan rezekinya, jangan berkahi nafkahnya, jangan sembuhkan penyakitnya, biar dapat penyakit yang belum ada obatnya, biar susah jalan hidupnya, biar dipecat dari tempat kerjaannya. Maka bikin susah hidupnya, seretkan rezekinya, jangan berkahi nafkahnya, jangan sembuhkan penyakitnya, biar dapat penyakit yang belum ada obatnya, biar susah jalan hidupnya, biar dipecat dari tempat kerjaannya. Maka bikin susah hidupnya, seretkan rezekinya, jangan berkahi nafkahnya, jangan sembuhkan penyakitnya, biar dapat penyakit yang belum ada obatnya, biar susah jalan hidupnya, biar dipecat dari tempat kerjaannya. Sayyidina Faqih Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi, ya, beliau mengatakan apa? Oke, mungkin di dunia Syekh Abdul Qadir Jilani bisa lebih populer di dunia, tapi kita lihat nanti makomnya di akhirat lebih tinggi. Makom mana? Saya pasti Abdul Qadir Jilani. Kata Faqih Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi. Ya, itu luar biasa. Pernah berumurnya cerita di Indonesia nih, sampai beliau mengatakan apa? Rasulullah SAW selalu didatangi oleh malaikat Jibril, tapi ketika wafatnya Rasulullah di zaman saya, Jibril datang ke saya berapa kali? Cuma percaya apa enggak? Ya, ini tingkatnya wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Ana fil awliya ka Muhammad fil anbiya. Derajat saya dalam kewalian seperti derajatnya Rasulullah dalam kenabian. Sirrallah fi khalqi. Rahasianya Allah dalam apa? Dalam makhluknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Percaya apa enggak? Ya, ini monggo. Kenapa kaki Habib yang nakal? Kenapa kaki Habib yang narkoba, yang maksiat, yang nakal, yang kotor dibandingkan kepala kiai yang pakai sorban masih lebih mulia? Kenapa kaki Habib yang maksiat tersebut? Ente ampe doer baca selawat sama Nabi Muhammad puluhan miliar nggak bakal ketemu sama Rasulullah. Kenapa saya bilang begitu? Karena semua perlu pelantara. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wabtagu ilaihil wasilah. Tanpa wasilah, mau ente triliunan baca selawat sama Nabi, nggak bakalan ketemu Rasulullah kalau nggak pegang tangan guru ente. Tangan guru ente yang bakalan besok bawa ke depan Nabi besar Maulana Muhammad. Jadi jangan entengin.
Saya mencukup selawat 1 juta kali, nggak perlu guru. Ingat, ente nggak kenal besok siapa Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad nggak bakal kenal ente. Walaupun ente selawat sebanyak-banyaknya, kalau ente nggak pernah kenal keluarga Nabi Muhammad. Hubbu nabiyukum, kalau mau kenal sama Rasulullah. Ajari anakmu cinta kepada anak turun Nabi Muhammad. Orang itu cinta sama anak turunnya Nabi Muhammad bukan dituntut dari keluarganya Nabi Muhammad. Saya cucunya Nabi Muhammad, kamu wajib cinta sama saya. Bukan saya yang, tapi Al-Quran. Bukan saya yang, tapi Al-Quran. Ada Habib mabuk, ojo dibenci, ojo dibeloi. Kalau sampai tahu ada Habib mabuk, ojo dikasih duit. Kalau beras, takut uangnya dibagi kasih beras. Kalau tidak baik, jangan dibenci. Ilingo Nabi Muhammad, ilingo Bani, ilingo Rasulullah. Cinta orang itu tolong. Kenapa? Pewarisnya Rasulullah itu tetap nomor 1 sampai kapanpun anak turunnya Nabi Muhammad. Pewarisnya Rasulullah itu tetap nomor 1 sampai kapanpun anak turunnya Nabi Muhammad. Hati-hati dengan doktrin Ba'alawi. Ini ada menantu dari Habib Rizik Syihab, yaitu Habib Hanif, yang mengatakan Rizik Syihab yang mewarisi jasad dan akhlak dari Nabi Muhammad. Saja tidak berlebihan, tapi karena mata kepala saya sendiri yang menyaksikan, beliau adalah warithun Nabi sallallahu alaihi wasallam khalqan wa khuluqah. Orang yang mewarisi Nabi sallallahu alaihi wasallam baik jasadnya dan akhlak. Mencintai Ahlul Bait, keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu adalah suatu kewajiban bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu bagaimana caranya agar kita tetap mencintai mereka ketika ada perselisihan di dalam pemahaman atau beda cara dakwah di antara keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Antara keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu-satunya cara adalah kita tidak usah ikut campur masuk di dalam permasalahan Ahlul Bait. Dan kita tidak boleh berpihak kepada salah satu di antara mereka. Inilah cinta yang sempurna kepada Ahlul Bait, keturunan Nabi Muhammad SAW. Di dalam kitab Nurul Absar, Abdul Wahab Asy'arani pernah mengatakan, "Wa mimma manallahu bihi alayya adamu du'ai ala syarifin idza zalamani fadlan an kauni ashkuhu min buyutil hukam. Wa idza takhasama syurafa'u ma'a ba'dihim ba'dha la antasiru li ahadin minhum dunal akhar bal atlubu sulha bainahum la ghair." Termasuk anugerah Allah Subhanahu wa taala yang telah diberikan kepada aku adalah aku sangat cinta kepada anak turun Nabi Muhammad SAW. Jika ada anak turun Nabi Muhammad mendolimi aku tidak pernah mendoakan jelek kepada dia. Lebih-lebih aku laporkan kepada aparat setempat. Tidak pernah hal tersebut aku lakukan kepada anak turun Nabi Muhammad SAW. Bahkan jika ada cekcok, perselisihan pemahaman di antara keturunan Nabi Muhammad SAW, aku tidak ikut campur. Aku tidak akan membela salah satu di antara mereka. Yang aku harapkan saat itu adalah as-sulha, perdamaian. La ghair, bukan yang lainnya. Bukan tambah manas-manasi, bukan tambah ngadu domba antara keturunan Nabi Muhammad SAW. Inilah contoh cinta yang sempurna kepada keturunan Nabi Muhammad SAW. Jadi, jika Anda bisa menilai, ini Habib benar, ini Habib salah, ini Habib benar, ini Habib salah, ini Habib pemarah, ini Habib yang sopan, ini Habib yang bisa dihormati, ini nggak bisa dihormati, maka cinta Anda perlu dipertanyakan. Cintai Ahlul Bait bukan karena selera Anda. Cintai Ahlul Bait bukan karena sesuai dengan organisasi Anda. Akan tetapi cintai Ahlul Bait karena di dalam tubuhnya mengalir darah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Habib Rizik itu Habib wajib kalian cintai, apalagi beliau waliullah, orang soleh, pejuang yang luar biasa. Bagi Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi, yang dimana salah satu daripada keramat beliau yang ditulis dalam kitab Al-Mawahib Al-Qudusiyah dijelaskan bahwasanya Fagil Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi
Ketika itu beliau ingin pergi menemui guru fikihnya. Ketika beliau ingin menemui guru fikihnya, butuh waktu perjalanan 3 hari. Ketika beliau sampai, ternyata guru fikihnya sudah meninggal. Akhirnya beliau pergi ke masjid. Ketika beliau pergi ke masjid, beliau bermunajat kepada Allah. Akhirnya gurunya yang berada dalam kubur, gurunya yang sudah dikubur, gurunya bangun dari kubur dan duduk bersama Faqihul Mugaddam. Beliau minta kepada Allah agar gurunya dikembalikan ruhnya agar hidup lagi, dan beliau pun gurunya hidup lagi, duduk di depan Faqihul Mugaddam. Dulu ada satu orang fasik, ada satu orang fajir. Ketika dia wafat, dia dikuburkan di dekat pemakaman para aulia. Ketika ini orang wafat, dia dikubur di dekat kuburnya orang-orang soleh. Salah satunya di situ ada kuburnya Faqihul Mugaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi. Singkat cerita, karena ini orang fasik, ini orang fajir, ini orang fasik, maka dalam kubur dia disiksa oleh Munkar Nakir, saudara-saudara. Ketika dia sedang disiksa oleh Munkar Nakir, ketika dia sedang diazab oleh Munkar Nakir, tiba-tiba Faqihul Mugaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi masuk ke dalam kuburnya itu orang. Faqihul Mugaddam berkata, "Ruh ya Munkar wa Nakir, pergi kamu wahai Munkar dan Nakir, jangan kamu siksa ini orang, jangan kamu azab ini orang. Kamu azab dia, kamu siksa dia, kamu cambuk dia, teriakan dia, jeritan dia mengganggu zikirku kepada Allah Subhanahu wa ta'ala." Itu orang fasik dapat syafaat gara-gara kuburnya dekat dengan kuburnya orang soleh. Katanya Habib Abdurrahman pernah itu di Thailand, mungkin pernah ente dengar, mungkin di Thailand itu ada orang non muslim, non apa? Non muslim. Itu kalau punya masalah, punya apa? Masalah, galau dan lain-lain, masuk ke kamarnya, di kamarnya tuh ada fotonya besar Habib Umar bin Hafid. Allah, omai sampai nopo Messi. Wah, bangga lagi, wah Messi, ya kan? Makanya di rumahnya kalau tidak ada fotonya aulia, nol, percuma duit omah. Makanya cepat beli fotonya aulia Allah Ta'ala, ya. Ini orang non muslim di tempat khalwatnya, ya, kalau ada punya masalah galau gitu, masuk ke kamar, di kamarnya itu ada fotonya Habib Umar bin Hafid, berbentuk foto loh. Dia itu ngomong, "Ya Habib Umar, aku ini masalah ya Allah, ini segala macam, suwet kabeh wis, utang katang ini segala macam wis ruwet kabeh." Apa Habib? Ngomong ambek, bicara sama siapa? Foto. Selesai bicara, keluar, dapat solusi. Dapat apa? Jalan keluar. Al-Faqihul Mugaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi. Imam Faqihul Mugaddam ini, saudara-saudara, beliau adalah pemuka Ba'alawi. Beliau adalah pemukanya para sayyid. Beliau adalah pemukanya para syarif. Beliau bernama Al-Imam Muhammad bin Ali Al-Faqihul Mugaddam. Sayyidina Al-Imam Faqihul Mugaddam, di dalam manaqib sejarah hidup beliau diceritakan bahwa Al-Imam Faqihul Mugaddam adalah orang-orang yang besar. Beliau adalah orang-orang yang hebat. Bahkan diceritakan beliau pernah mi'raj, saudara-saudara, bertemu dengan Allah dalam satu hari 70 kali, saudara-saudara. Intinya untuk tanggapan pribadi saya, mereka-mereka yang memaksa daripada imam besar, maka akan saya juga paksa mereka nanti di yaumil kiamah untuk masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Begitu penjelasan dari saya. Intinya untuk tanggapan pribadi saya, mereka-mereka yang memaksa daripada imam besar, maka akan saya juga paksa mereka nanti di yaumil kiamah untuk masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Begitu penjelasan dari saya. Saya punya datuk yang dijuluki Mugaddam Syekh Rahmat Segar. Beliau 33 tahun nggak tidur. Dia lebih enggak tadi asal tidur membaring sebelah kanan, dia sorga, berbaring kiri, dia neraka, ya
Sobat gitu kan, dia neraka, gimana bisa tidur? Habib Abu Bakar Al-Admi ini, ya, beliau itu ceritanya dijuluki Sohibul Laban. Laban itu apa? Susu. Sohibul Laban berarti pecinta susu. Maksudnya apa? Ini keramatnya beliau ini, keramatnya wali-walinya Allah Subhanahu wa taala. Ketika beliau masuk ke kota Aden, di kota Aden di zaman beliau itu terkenal kewali-waliannya. Yang tinggal di sana itu banyak walinya. Kalau mau masuk di sana harus menunjukkan keramat. Keramatmu nopo? Penjaganya ada. Jadi penjaganya itu gak bawa cek suhu, enggak. Ya, penjaganya itu ya tidak membawa atau menaruh batas, tidak, cuma dicegat. Kalau Anda mau masuk sini ke kota ini harus menonjolkan keramat Anda. Keramatnya sampean ini nopo? Keramati wali. Wali ini kan ibaratnya kan menteri-menterinya Allah. Ala inna auliya Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Beliau itu polos orangnya. Lantas beliau ketika mau masuk dicegat, gak boleh, harus melihatkan keramatnya. Beliau angkat tangan kepada Allah Subhanahu wa taala sambil mengatakan, ya sama subbil laban walad Abdullah dakhal Adan. Wahai yang menciptakan langit, yaitu Allah, turunkan hujan susu. Jaluk minta dihujani apa? Susu. Subbil laban, hujankan susu. Walad Abdullah dakhal Adan, karena saya anaknya bapak saya Habib Abdullah bin Abi Bakar mau masuk ke kota ini. Gak lama dari selesai doanya beliau langsung hujan susu. Masya Allah. Karena Syekh Abu Bakar bin Salim ini sangat luar biasa. Luar biasa. Bahkan ucapan beliau mengatakan, kalau aku tidak malu kepada Allah, ini yang sangat luar biasa. Yang pian belum pernah dengar dari biografi para wali-wali yang lain. Kalau aku tidak malu kepada Allah Ta'ala, maka neraka Jahannam itu akan aku matikan. Artinya Allah ini mengabulkan setiap doa Syekh Abu Bakar bin Salim. Kalau seandainya Syekh Abu Bakar bin Salim memohon kepada Allah Ta'ala agar api neraka Jahannam ini dipadamkan, maka Allah akan padamkan. Jangan ada anak ibu maupun majikan ibu baca salawat-salawat itu salawat oknum, paham? Laknat Allah Ta'ala buat mereka, bukan karena salawatnya, sebab itu dimanfaatkan oleh oknum yang memusuhi agama. Selesai. Dan jangan ada anak ibu jadi ansor apalagi banser. Ingetin nih, sampai mampus tidak ada kata banser. Dan jangan ada anak ibu mengikuti ajaran Islam Nusantara. Saya yang bertanggung jawab atas perbuatan laknat mereka. Jangan ada Islam Nusantara dalam sisi kepercayaan kita kepada Allah dan Rasulnya. Jangan ada paham Islam Nusantara dalam ibadah kita dan keseharian apapun bentuknya. Itu laknat Allah Ta'ala. Aku yang bicara. Selesai. Lo ngomong begitu, ini mau terus ya nih? Gimana kalau anda nangdok 2 kali? Biar Bapak Gubernur punya perasaan. Habib Ali sekali diri itu 400 juta, tapi bakal 8 kali ngomong ya. Jadi terima kasih banyak atas keberadaan antum seluruhnya ya. Kemudian terima kasih banyak buat para habaib, wabil khusus saudara saya, orang yang saya bela untuk menjadikan jabatan sebagai gubernur, yang insya Allah kalau ada umur, ada sesuatu dan ada kesempatan dapat dukungan partai politik, Allahumma saya kasih tahu jamaah sebanapun dengan doa, ya Rob jadikan Gubernur Anies Baswedan sebagai presiden kemudian hari. Satu-satunya orang yang layak untuk memimpin rakyat Indonesia, hanya satu-satu manusia yang layak, Bapak Anies Baswedan. Kalau beliau terpilih, mudah-mudahan kita semua diberangkatin haji. Belum tentu. Jangan sok kita berdakwah mengikuti wali songo. Wali dulu, baru. Kamu masih belum wali kok. Kalau kamu belum menjadi wali, jangan sok jadi seperti wali songo. Syariatnya masih kocar kacir kok, sholatnya masih berantakan kok, berjamaahnya masih nggak istiqomah, Qurannya jarang dipakai, istrinya buka aurat, anak-anaknya perempuan buka aurat, berdakwah menurut wali songo.
Siapa kamu mengatasnamakan wali songo? Nggak ada walinya ente. Mereka tuh kelasnya kelas tinggi ya, kita taslim, kita mudah-mudahan dapat berkahnya mereka. Tapi kalau kamu ngikuti mereka dalam segala hal dan tindak-tindaknya, kamu belum tentu bisa. Kenapa? Ukurannya masih belum nyampe, Pak. Kenapa kaki Habib yang nakal? Kenapa kaki Habib yang narkoba, yang maksiat, yang nakal, yang kotor dibandingkan kepala kiai yang pakai sorban masih lebih mulia? Kenapa kaki Habib yang maksiat tersebut? Iya gue. Ya, gue noleh Pak. Ya oleh. Lah kok nggo Gusti Allah kok mabuk? Aku kira tau ngarang be aku lho. Iya. Kok doa aku lho. Kowe usah ding aku. Iki lingkungan sapa? Lah kok mana Pak? Iki ganggu warga, iki wong istirahat, wong arep istirahat iki lho. Cepat. Mulih, cepat mulih. Aku mau iki. Tenang. Ora bisa pindah, aku krungu laporan lho aku lho. Aku keamanan kene. Iya. Tapi aku tekono ora. Tekono piye sih? Lah kok tak ngomong karo Allah Taala, kok ngomong Rasulullah surgamu kok lain. Ya baik. Ora baik. Ngomong. Aku ora tau nyatar be aku lho. Kok nyatar be aku, Mbok? Iya. Terus ngopo? Aku enggak penjara, Mbok. Terus ngopo? Kelas piro? Kelas piro? Tahun. Ke urusan agama, Mbok. Wis ndak bebe aku ndak bebe, Mbok. Ke lapor ke Habib Lutfi, Mbok. Undangnya mana? Kenapa kaki Habib yang nakal? Kenapa kaki Habib yang narkoba, yang maksiat, yang nakal, yang kotor dibandingkan kepala kiai yang pakai sorban masih lebih mulia? Kenapa kaki Habib yang maksiat tersebut? Karena satu hal itu, Abu Lahab yang sudah tabbat yada Abi Lahab, nas Al-Quran divonis langsung oleh Allah Ta'ala, manusianya masih hidup, tempatnya neraka. Dimimpikan Abu Lahab setiap hari Senin dari ibu jarinya mendapatkan minuman di neraka, minuman surgawi. Sehingga setiap hari Senin Abu Lahab minum minuman surgawi di neraka. Seperti ini. Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Habib mata Allah bituli hayati. Di masa Habib Anis saya pernah menanyakan tentang hadis, tentang cerita tersebut. Maka apa komentar Habib Umar? Habib Umar mengatakan Allah Ta'ala ingin membuat maulid Nabi hatta finnar, sampai di nerakanya Allah Ta'ala. Di neraka ada maulid hari Senin, tidak boleh ada kesusahan. Di hari lahirnya Nabi di neraka, ia pasti disiksa. Gak mungkin dapat kenikmatan dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yaitu minum-minuman. Untuk Abu Lahab ada maulid di nerakanya Allah Subhanahu. Saya mengajar di toko Habib hujan. Kalau ada negeri tidak turun hujan, saya injak bumi, ya Allah kasih turun hujan. Oh, belum angkat kaki sudah turun hujan. Saya injak kasih turun Habib hujan. Waktu saya tinggal di Parung, hujan tiap hari. Yang disedihkan oleh saya ketika waktu makan hujan turun. Saya berkata kepada hujan, berhenti hujan. Hujan tuh berhenti. Anak muda saya berkata, abang keramat benar. Satu saat saya mau pergi Jumat, pas adzan hujan turun. Saya berkata, hujan berhenti. Dijawab oleh Tuhan, saya diperintah untuk turun dan kamu diperintah taklif untuk melakukan Jumat. Sebenarnya kalau dulu Imam Ahmad Rifai ketika dia ziarah ke makam Rasulullah SAW disaksikan dengan 12.000 orang rombongan beliau, lantas di hadapan pusara Nabi Muhammad dia berkata, fi halatil buhdi ruhi kuntu ursilha tuqabbilul arda ani fahiya naibati hadaulatul ashbah qad hadarat. Sebenarnya kalau dulu Imam Ahmad Rifai ketika dia ziarah ke makam Rasulullah SAW disaksikan dengan 12.000 orang rombongan beliau, lantas di hadapan pusara Nabi Muhammad dia berkata, fi halatil buhdi ruhi kuntu ursilha tuqabbilul arda ani fahiya naibati hadaulatul ashbah qad hadarat famdud yaminaka fa tahdha biha syafati. Dulu waktu saya jauh di kampung saya,
Tiap hari saya hanya mengirim ruh cinta saya kepada engkau, mencium tanah ini. Sekarang jasad sudah hadir berjumpa dengan jasad, ulurkan tanganmu agar bisa aku cium langsung. Maka itu 12.000 orang menyaksikan tangan keluar dari kuburannya Rasulullah dicium oleh Imam Ahmad Ar-Rifai radhiyallahu anhu warḍah, dengan disaksikan 12.000 orang yang hadir radhiyallahu anhum ajma'in. Mereka antara mereka dengan Rasulullah. Sebutlah sebuah kisah seorang yang istiqamah membaca ini sehingga 300 tahun umurnya. Dia tidak mati sehingga 300 tahun umurnya. Lantas Rasulullah datang kepadanya dalam mimpi dan Rasul berkata, sampai kapan kamu mau hidup? Maka pada esok harinya dia tidak membaca doa laqad ja'akum sampai Rabbul Arsyil Azim, dan pada menjelang maghrib dia nyawanya dicabut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi datangi oleh kiai-kiainya jin, bener, rombongan silaturahmi ganteng-ganteng, bagus-bagus, bedanya kaki itu, kakinya ada yang kayak sikil bebek, ada sikil angsa, kaki angsa, mirip tapi bukan pas sudah. Ada yang kayak kaki kuda, sesuai gobailnya jin juga mempunyai gobail. Kalau mencorong mukanya bercahaya itu ya kayak manusia lah, luar biasa, cuma cirimnya lembut. Itu datang ke tempat saya minta ijazah. Terus datang rombongan ini ulama-ulama jin itu ya, Masya Allah, Alhamdulillah. Saya sebetulnya minta ijazah kepada panjenengan Yai Habib. Saya memang dari Azraq, negara saya memang sengaja. Di umur 7 tahun mengkhatamkan Al-Quran dalam 1 rakaat sholatnya. Bisa kamu ikuti? Umur 7 tahun mengkhatamkan Al-Quran dalam 1 rakaat sholat. Layanam talata wa talatina sanatan la lailan wa la naharan. Panggil Muqaddam 33 tahun tidak tidur. Orang nanya, dia panggil Muqaddam, ya Imam, kenapa kamu gak tidur 33 tahun? Jawab beliau, bagaimana mungkin saya bisa tidur? Melihat ke kanan surga, melihat ke kiri neraka, dalam riwayat melihat ke atas arasnya Allah Subhanahu wa ta'ala. 1 menit lagi. Alhamdulillah, Habib dan saya dan Mu'min dan Nabi dan istri telah meminum darah Rasul sallallahu alaihi wasallam sebentar lagi. Sallu ala Nabi Muhammad. Sehat pada tahu menjaga rezeki orang-orang kantor, baik apapun sukunya yang berani menikahi Syarifah, beritahu kepada habaib setempat, ulama setempat, minta mampu beli telepon pula. Mengenai dia sebenarnya yang di Syarifah, saya bunyi dia asmanah, tetapi asmanah ada pagi kamu apa dia karena mengiai seorang pujian tak dengan suraka dekat kota Hussein kiai yang sebenarnya kiai tidak akan pernah menyakiti anak cucu Nabi Muhammad. Kiai yang ngerti hukum syariat Nabi tidak akan pernah berani menikahi syariat. Sudah pernah contoh Senatura yang Madura kenal sampian Kiai Fathul Bari, kenal sampian Kiai Fathul Bari, orang soleh. Kiai Fathul Bari kayak orang soleh, orang alim. Sampian pernah di Kiai Fathul Bari Abi bin Syarifah, pernah di sampian Kiai Fathul Bari Abi bin Syarifah. Tak pernah karena Kiai ini tamat ini adalah fardu. Ingat, fardu bukan sunnah. Cinta kepada Habib, cinta kepada Habib, cinta kepada kalian ini adalah fardu. Ingat, fardu bukan sunnah. Seorang Habib yang gila itu lebih utama daripada ulama amilin. Cinta kepada Habib, cinta kepada Habib, cinta kepada kalian ini adalah fardu. Ingat, fardu bukan sunnah. Cinta kepada Habib, cinta kepada Habib bukan sunnah, bukan mubah, apalagi makruh. Wajib, artinya kalau nggak dijalanin ada orang nggak cinta, ada orang benci, wal iyadzubillah,
maka dia keluar daripada ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi nggak perlu baca tafsir hafal kutubus sittah, hadis-hadis, kitab-kitab yang 9, hafal Mughnil Muhtaj, hafal segala macam kitab. Yang dibutuhkan hati yang bersih untuk cinta kepada keluarga Nabi Muhammad SAW. Tapi seorang Habib yang gila, lebih utama. Kenapa demikian? Karena Habib mulia bukan karena ilmunya, Habib mulia bukan karena kerjanya, Habib mulia karena di diri Habib tersebut ada dam darah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi nggak perlu baca tafsir hafal kutubus sittah, hadis-hadis. Dan alhamdulillah Indonesia merupakan negara yang insya Allah dengan anak cucu Nabi Muhammad SAW terbesar di dunia. Gak ada yang lebih banyak di Indonesia terbesar di dunia. Bangsa ini akan aman, bangsa ini akan sejahtera, bangsa ini akan makmur selama anak cucu Nabi Muhammad SAW tidak diganggu, tidak diusik, dimuliakan, dicintai, disayangi. Karena apa? Ada doa dari kakeknya, pemimpin kita semua, baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, tapi kalau udah mulai gaya, Habib kok seperti itu. Nah, ini santri gaya. Ya, umat Islam mulai gaya, mulai mengkoreksi Habibnya, mulai mengkoreksi ulama-ulama dari anak cucu Nabi Muhammad SAW. Orang yang seperti itu mirip dengan iblis. Orang yang seperti itu mirip dengan iblis. Mirip dengan iblis. Pangkatnya, ilmunya ditunjukkan untuk mengoreksi anak cucu Rasulullah. Lupa kalau kakeknya mendoakan siapa yang mencintai keduanya, cintai. Dan siapa yang menyakiti keduanya, aku benci ya Allah, benci mereka. Mau pamer apa? Mau pamer apa coba? Makanya tolong semuanya sadar, jangan ikut-ikutan orang yang tidak mencintai keluarga Rasulullah. Kadang gara-gara pangkat, gara-gara jabatan, gara-gara kedudukan, gara-gara harta, gara-gara ilmu, kita lupa ajaran para kiai, lupa ajaran para ulama. Bagaimanapun anak cucu Nabi, jangan komentar, cintai, selesai. Jangan komentar, cintai, selesai. Itu tugas umat. Gara-gara macam-macam jadi lupa, gara-gara macam-macam jadi merasa punya sesuatu, kemudian dia berani menghakimi anak cucu Nabi Muhammad SAW. Dan jangan macam-macam dengan semua yang dicintai Rasulullah. Al ulama warathatul anbiya. Kalau namanya kiai cinta sama Habib, kalau namanya kiai cinta sama Habib, maka kata Rasul, Salman minna ahlal bait. Salman itu orang Persia, orang biasa. Sama Nabi dibilang itu keluarga saya, itu ahlul bait saya. Kenapa? Karena Salman sangat cinta kepada keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kiai cinta keluarga Nabi, sama Nabi langsung dimasukkan, engkau keluargaku. Enak apa? Makanya jangan ngaku-ngaku jadi Habib, kurang kerjaan. Nggak perlu ngaku jadi Habib. Ya, cukup jadi orang yang cinta Habib. Cukup jadi orang yang cinta Habib, nanti otomatis udah jadi Habib dalam pandangan Nabi Muhammad SAW. Meskipun nasabnya bukan Habib, meskipun nasabnya bukan Habib. Jelas? Mohon maaf, ilmu yang satu ini sudah tidak banyak yang nyampaikan. Kalau kiai dulu disampaikan digandeng anaknya, Habib Ambungen, Habib Ambungen. Berkah dunia akhirat, cintai Habib. Itu kiai dulu begitu. Kalau anak muda zaman sekarang tontok si Habib sopo.
tontok si Habib sopo, nak cocok gak apa-apa, gak cocok tinggal no. Kurang ajar iku Habib iku. Masya Allah. Ada muridnya Habib Salim Jemdan. Ini berkahnya punya hubungan dengan dzurriyyat Nabi Muhammad. Ada muridnya Habib Salim Jemdan namanya Abdurrahman. Ini Bang Maman, kalau kita panggil Bang Maman. Bang Maman ini sholatnya berantakan. Bang Maman ini maksiatnya luar biasa. Ibadah pecar kacir. Tapi cinta banget sama Habib Salim Jemdan. Sampai-sampai beliau itu kalau dia jualan ubi rebus, kacang rebus tengah malam tuh pakai gerobak, jualan dia. Mangkal, jualan makanan-makanan. Itu kadang-kadang Habib Salim Jemdan hampir setiap malam ngegodain dia. Datang, "Man, lo dagang?" "Iya, Beb." "Bungkus semuanya, Man, bawa ke rumah." "Iya, Beb." Dibungkus semuanya, gak komplain. Kadang orang zaman sekarang ada bilang penglaris. Jadi kalau habis buka belum ada yang beli, pamali mau ngasih-ngasih gratis. Katanya kena sial. Itu mitos. Lihat didikan Habib Salim Jemdan. "Man, berbuka lo, Man." "Iya, Beb." "Bungkus semua, bawa ke rumah." Bukan hanya dibungkus, dianterin ke rumah Habib Salim Jemdan. Itu hampir setiap malam. Jadi baru buka, nggak jadi buka, tutup lagi. Orang habis diborong sama Habib Salim, diminta. Itu hampir setiap malam. Hingga akhirnya apa yang terjadi? Gak lama Maman meninggal. Habib Salim Jemdan dikabarin sama muridnya, "Beb, Maman meninggal." "Innalillahi." "Sian tuh, orang baik," kata Habib Salim. "Sekarang lagi diapain jenazahnya?" "Lagi pengen dibungkus, Beb." "Ya udah, nanti kalau pengen dibungkus mukanya jangan ditutup dulu, tungguin gue datang." Ini bahasa Betawi nih. Datang Habib Salim Jemdan, ngeliat itu jenazah tuh, pengen dibungkus, pengen ditutupkan kafannya. Beliau ambil kertas kecil, kertas kotak kecil, beliau tulis, ada yang ditulis sama beliau, ditaruh di bawah kepalanya si jenazah. Deh, tutup. Sebelum ditutup, habis beliau tulis, ditaruh tuh kertas, beliau bilang, "Man, gue tahu, lo ibadahnya berantakan, tapi lo cinta sama dzurriyyat Nabi Muhammad, ikhlas dari dalam hati. Nanti kalau malaikat munkar nakir datang nanya pertanyaan kubur, jangan lo jawab, Man, lo kasih surat dari gue, lo masuk surga tanpa hisab." Dijamin sama Habib Salim.